Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam setiap kegiatan kita selalu dalam lindungan Ilahi Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pembuatan JPT dari bawang merah. Lalu apa saja bahan-bahan yang harus kita siapkan? Di antaranya bawang merah kurang lebih 5 ataupun 6 siung. Kemudian blender. Lalu air 1,5 liter. Langkah yang pertama, kita harus mengupas terlebih dahulu kulit dari bawang merah ini sendiri ya. Seperti ini kawan. Kemudian bawang merah ini harus kita iris seperti ini kawan. Kemudian kita masukkan air 1/2 liter ke dalam blender. Lalu kita masukkan irisan bawang merah ini ya. Kebetulan saya membuat JPT ini karena akan saya berikan untuk bibit paprika, tomat, juga cabai rawit. Lalu kita blender kawan. Kurang lebih sekitar 2 menit. Setelah di blender seperti ini, maka cairan dari bawang merah ini yang sudah kita blender, kita masukkan ke dalam air yang sisa 1 liter ini kawan. Kenapa bawang merah itu harus kita kupas terlebih dahulu? Agar menghasilkan cairan seperti ini kawan. Dan ini hampir 99% tidak ada ampas ya. Ada sedikit. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang sisa 1 liter tadi. Mohon maaf ya kalau gambarnya ngeblur karena ini HP-nya HP jadul. Seperti ini. Setelah dimasukkan ke jelikan ini, kemudian kita kocok ya. Agar hasil blenderan bawang merah tadi dan air 1 liter ini benar-benar larut. Penting untuk kawan-kawan ketahui bahwa cairan yang sudah kita buat ini belum menjadi cairan zat pengatur tumbuh ataupun JPT. Kita harus mendiamkan cairan ini selama 1 hingga 2 minggu.
Setelah 1 minggu, maka ini sudah menjadi cairan zat pengatur tumbuh ataupun ZPT dari bawang merah. Dan satu hal lagi, kawan-kawan harus tahu juga ya, bahwa cairan ini sebenarnya bisa menjadi cairan POC ataupun pupuk organik cair. Tapi ini bisa menjadi cairan POC setelah jangka waktu 14 hari hingga 21 hari. Jadi air yang kita buat ini memiliki dua manfaat. Yang pertama bisa menjadi ZPT ataupun zat pengatur tumbuh. Yang kedua menjadi cairan POC ataupun pupuk organik cair. Saya menggunakan POC ini setelah jangka waktu 21 hari. Baru saya gunakan ini untuk tanaman cabai-cabai saya. Di antaranya cabai rawit, cabai merah, paprika, dan tomat mawar. Kebetulan saya membuat cairan ZPT ini untuk tanaman cabai rawit setan, tomat mawar, dan paprika. Ini adalah cairan ZPT yang saya buat bulan lalu tanggal 4 Juni tahun 2022 dan sekarang sudah menjadi cairan POC. Kawan-kawan harus tahu ya, ketika sudah melebihi batas waktu 1 minggu hingga 25 hari dari tanggal pembuatan, itu sudah tidak lagi menjadi cairan zat pengatur tumbuh ataupun ZPT, tapi sudah berubah menjadi cairan pupuk organik cair ataupun POC. Jika kawan-kawan bertanya kapan waktu yang tepat kita memberikan cairan ZPT dan kapan juga waktu yang tepat kita memberikan cairan POC, yang biasa saya lakukan adalah saya memberikan cairan ZPT itu sejak persemaian ya. Ketika benih persemaian kita sudah muncul daun 2, maka kita berikan lagi cairan ZPT. Setelah benih-benih persemaian kita sudah muncul daun keempat ataupun ketiga, maka saya memberikan cairan POC ini. Cara mengaplikasikan cairan ZPT dan POC yang saya lakukan, air biasa ataupun air sumur 1 botol ini kapasitasnya 1,5 liter. Kemudian cairan ZPT ataupun POC-nya 1 gelas cup ini ya. Bisa gelas ale-ale ataupun teh Rio, torpedo dan sejenisnya. Cairan POC ini jika sudah lama sekali maka wanginya itu seperti wangi tape. Itulah penjelasan cara pembuatan lalu cara pengaplikasian dari ZPT ini. Jika video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, besar harapan saya agar kawan-kawan klik tombol subscribe channel saya ini, kemudian like, komen, dan share. Karena sebaik-baiknya orang diantaranya adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jika channel saya ini sudah besar dan berkembang, maka 2,5% rezeki dari YouTube akan saya donasikan untuk anak yatim. Karena 1 subscribe, 1 like, 1 share, dan komen dari kawan-kawan sudah membantu saya untuk tetap peduli anak yatim. Tekan tombol subscribe channel ini, maka dipastikan saya akan subscribe balik channel kawan-kawan. Sampai di sini dulu tutorial kali ini dan sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.